Mungkin bisa ke belakang ya. Yayasan Laziz As-Salam Fil Alamin atau ASFA Foundation kembali menyediakan beasiswa program pendidikan intensif dan kelas reguler biasa bagi program S1, S2, dan S3. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua ASFA Foundation, Komjen Pol Purnawirawan Haji Syafruddin di kediaman pribadinya, Jalan Gunung Batu Putih, Kota Makassar, Minggu 3 Desember 2023. Sebanyak 120 orang hafiz penerima beasiswa yang akan berangkat ke 4 perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Masing-masing berasal dari 3 provinsi. Setiap provinsi berjumlah 40 orang yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan. Rencananya mereka akan diberangkatkan pada 9 Desember 2023 mendatang dengan pendidikan intensif antara 1 hingga 3 bulan lamanya. Mereka akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi luar negeri, yakni Universitas Al-Azhar di Mesir, Ummul Qura di Makkah, dan juga ke Istanbul, Turki. Sementara untuk dalam negeri, yakni Universitas Darussalam atau Unida Gontor, Jawa Timur. Program beasiswa ini merupakan percepatan dan penguatan sumber daya manusia bagi kader-kader atau alumni pesantren. Ini dilakukan ASFA Foundation dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan, sehingga kembalinya nanti akan mengajarkan apa yang mereka dapat selama pendidikan. Haji Syafruddin mengaku penerima beasiswa tersebut sudah melalui seleksi dan yang paling utama mereka harus bisa menghafal 30 juz Al-Quran serta bisa berbahasa Arab. Angkatan pertama akan berangkat tanggal 9 Desember. Dalam tahun ini, bukan tahun ini ya, satu tahun ke depan 2024 itu kita melaksanakan 3 gelombang. Untuk Sulawesi Selatan itu 40 orang per gelombang. Jadi satu tahun ini 120 orang akan berangkat dengan dibagi 4 titik tadi. Kemungkinan juga akan ada penambahan nanti. Mungkin tiap gelombang tidak sama. Untuk angkatan pertama ini 40 orang. Apakah nanti bisa saja nanti di gelombang kedua bisa 100 orang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dan anggarannya ASFA. ASFA Foundation tidak hanya memberikan beasiswa kepada pendidikan agama, ya, tapi juga kepada pengetahuan umum atau pendidikan umum. Sekarang ini sudah membeasiswai 1.008 orang, 400 orang di luar negeri, 600 orang di dalam negeri. Di dalam negeri itu umumnya di pendidikan umumnya di universitas, di UGM, Unisula, Undip, Brawijaya, ITS, UNPAD, dan sebagainya, umumnya. Di luar negeri juga, walaupun dia di Al-Azhar, tapi tidak semua mengambil jurusan keagamaan. Di Al-Azhar juga banyak jurusan lain, antara lain ada kedokteran, ada teknik, ada informatika, ada komputer, dan sebagainya. Dalam tidak akan lama lagi, kira-kira 3 bulan ke depan, awal tahun depan, kita juga sudah menjajaki untuk kita memberangkatkan ke Tiongkok. Ya. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu saya ketemu dengan Duta Besar Tiongkok, dan saya juga sudah berkunjung beberapa universitas di Tiongkok, cukup bagus. Sekarang di Tiongkok ini lulusan pesantren itu ada 170 yang sedang mengikuti pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Tiongkok. Jadi untuk di Tiongkok kita akan mengambil keilmuan, teknologi, dan ekonomi. Ya. Karena Tiongkok kita tahu yang maju sekali sekarang itu tentang teknologinya dan ekonominya. Itu semua akan menjadi penguatan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Jadi ada ikatan. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Diketahui pemberian beasiswa ini merupakan tahun kedua dengan jumlah penerima sudah sebanyak 1.008 orang. Selain itu, yayasan ini juga sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Malaysia dan Singapura. Dan yang terakhir menjajaki kerjasama berkelanjutan dengan pemerintah daerah Xinjiang, Cina. Dari Makassar, Rusmawandi Rara Herald Sulsel melaporkan. Mungkin bisa ke belakang ya. setengah.